Nah, ini hasil panen kita hari ini, panen induk gabus. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Inspiratif Channel. Kali ini kita akan membahas tentang inspirasi bidang perikanan, khususnya dunia gabus. Pada pagi ini kita akan melakukan panen induk. Indukan di sini sudah berusia 1 tahun lebih, terdiri dari 50 pasang induk, sekitar 100 ekor. Nah, sebelum kita membahas panennya, terlebih dahulu mari kita lihat bentuk atau penampakan kolamnya. Ini kolam terbuat dari bahan terpal dengan ukuran kolam 3 kali 4 meter. Jadi 3 kali 4 meter. Kolam kita buat mendekati suasana alami, yakni dengan memberikan rerumputan air. Dan kedalaman kolam sekitar 50 dan kita isi air setinggi 30 sampai 40 cm. Keliling kolam itu kita kasih waring sampai ketinggian 1 meter minimal ya. Ketinggian 1 meter minimal, karena kebiasaan gabus ini mereka kalau hari hujan suka melompat dan lompatannya sangat tinggi, bisa mencapai ketinggian 75 cm. Dari usia 1 tahun lebih ini, dengan makan full pellet, bisa kita lihat ini. Nah, ukuran mereka sekarang, mungkin sobat gabus bisa melihat ya. Nah, ini ukuran mereka sekarang nih, segar, gendut, gemuk-gemuk semua. Menghabiskan pelet sekitar 2 kilo sampai 2,5 kilo per minggu, untuk total jumlah sekitar 100 ekor ya. Nah, ini bentuk indukannya. Dalam usia yang lebih dari 1 tahun ini, mereka sudah berhasil bertelur di kolam ini sebanyak 4 kali dengan sistem kawin massal. Jadi di sini kita tidak memisahkan atau tidak mengkarantina per pasang, tetapi menggunakan sistem massal. Lalu bagaimana metodenya agar mereka bisa bertelur dengan sistem massal? Pertama yang harus kita siapkan di kolam adalah rumput air. Jadi di sini saya menyediakan ada ini jenis putri malu air ini putri malu air. Kemudian jenis eceng gondok, ada eceng gondok juga.
Kemudian ini saya nggak tahu namanya apa nih, kiambang kalau ini. Nah, ini menutupi minimal 2/3 kolam. Jadi menutupi minimal 2/3 kolam. Kalaupun menutupi semua nggak masalah, karena sifat ikan gabus itu adalah ikan yang suka bersembunyi. Selanjutnya kita sediakan bak-bak seperti ini. Jadi di sini ada beberapa bak. Nah, ini bak ini cukup bak-bak bekas. Nah, itu kita masukkan ke kolam. Kondisi bak, kalau saya menggunakan semuanya bak bekas, jadi bocor, ada yang bocor samping, ada yang bocor atas, bahkan ada juga yang ini bolong ini. Nah, yang bolong bawah ada juga. Apa fungsinya? Bak-bak ini akan berfungsi nanti sebagai sarang. Jadi apabila ada gabus yang mau bertelur, mereka akan masuk ke dalamnya, dan disitulah mereka akan bertelur sampai nanti anaknya berumur sekitar seminggu. Mereka akan tetap di dalam, si induk akan tetap menjaga. Dan permukaan air untuk ini, jadi misalnya ini bibir bak, nah minimal air itu beberapa mili sebelum bibir bak, atau boleh juga bibir bak ini pas kena air, tenggelam air, dan nanti gabusnya akan merambat. Dan di dalam ini juga kita sudah sediakan beberapa rumput untuk melindungi telur-telur mereka. Nah, dengan sistem seperti ini di kolam dengan ukuran 3x4 ini, mereka sudah bertelur sebanyak 5 kali kalau nggak salah ya, 5 kali, 4 atau 5 kali. Itu untuk usia 1 tahun lebih. Jadi pemeliharaan di sini sudah 1 tahun lebih. Dan kali ini kita akan panen indukan, dan airnya sudah saya kuras. Nah, tinggal pemindahan induk ke wadah karantina nanti ya. Ini hari terakhir kami berkumpul. It's time to say goodbye for me from them, and it's time to say goodbye for me and goodbye from them. Semoga mereka bisa berbakti dengan baik di tempat juragan yang baru. Ini juga kalau bukan dinas perikanan, nah mungkin saya tidak akan berikan semua ini, tapi karena mereka butuh, dinas perikanan Kabupaten Banyuasin, mereka mau mengembangkan budidaya gabus di wilayah Banyuasin dan butuh indukan yang sudah tidak liar lagi, karena mereka cerita sudah beli indukan ternyata tangkapan alam dan merata mati. Nah, ini indukan karena sudah dari kolam piaraan dan makan full pellet, insya Allah mereka tidak akan stres lagi. Nanti tinggal dilakukan karantina barang 2-3 minggu atau paling lama sebulan. Nah, selanjutnya mereka juga akan siap untuk memijah. Tinggal nanti bagaimana mereka mengelolanya, mau pemijahan massal atau pemijahan karantina per pasang. Mudah-mudahan apa yang telah mereka programkan juga bisa berjalan dengan baik, dan nanti kita tetap akan melanjutkan program indukan gabus kita. Nah, buat sobat gabus semuanya, jadi kalau kita mau merawat gabus, budidaya gabus, nah yang wajib diperhatikan itu adalah satu, rumput untuk melindungi mereka dari stres. Terus yang kedua, jangan lupa meninggikan pagarnya, dinding,
untuk air tidak usah terlalu tinggi, cukup 40 maksimal 50 cm ketinggian air. Dan jika kita budidaya langsung sampai kepada pemijahan, maka sediakan wadah-wadah panci baskom ya di dalam kolam, dan usahakan di sini saya tutup sebagian ya, tutup sebagian, semuanya serba terpal. Nah, gunanya penutupan ini agar hujan tidak maksimal masuk, jadi air hujannya masih terkontrol. Oke sahabat gabus semuanya, untuk sementara itu dulu, kita siap-siap dulu untuk melakukan penangkapan dan pengumpulan. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua bahwa ternyata budidaya gabus itu tidak sesusah yang kita bayangkan. Satu catatan sobat ya, untuk masalah pergantian air, di sini saya tidak pernah mengganti air. Jadi walaupun umurnya bertahun-tahun, saya tidak pernah mengganti air. Dan ternyata ikan itu tidak mati karena air yang sudah lama. Walaupun airnya kotor, butek, itu tidak masalah. Yang penting airnya tidak berbau amoniak, artinya pakan tidak terlalu berlebihan. Nah, salah satu lagi fungsi dari tanaman ini, mereka bisa menyerap amoniak jika ada. Nah, itu salah satu fungsinya, juga bisa menetralisir amoniak di kolam. Keuntungan lain jika kita tidak melakukan penggantian air, dengan kondisi air yang butek, keruh, coklat gitu ya, tapi tidak bau, itu bisa kita manfaatkan untuk media budidaya kutu air atau moina. Jadi sobat masukkan starter sekitar 2 atau 3 sendok ke dalam, maka moina itu akan berkembang biak dengan cepat ya, karena mereka memiliki pakan yang sangat cukup, yaitu sisa-sisa pelet dan sisa air gabus tadi. Dan jangan khawatir moinanya akan habis, karena gabus, indukan gabus yang berukuran besar, ternyata mereka tidak makan moina. Hal ini juga berguna untuk cadangan pakan alami ketika ada gabus yang memijah, sehingga saya tidak repot untuk mencari pakan alternatif atau pakan alami ketika gabus-gabus ini selesai memijah. Begitu mereka memijah, maka sang larva sudah memiliki sumber pakan yang lengkap, dan kita tidak lagi perlu melakukan penambahan. Nah, itu cukup, biasanya cukup untuk sampai pada level larva bisa mulai konsumsi pelet. Dan jika larvanya banyak, nah itu ada kemungkinan besar moina kita akan habis. Itu kemungkinan besar akan habis. Dan selanjutnya jika gabusnya memang sudah besar-besar lagi, ya kita tinggal isi bibit baru. Kita isi bibit baru. Nah, di sini kemarin saya masukin 1 ekor belut, ternyata juga udah besar. Nah, ini belut, ternyata ada 1 ekor belut, masukin ke sini ternyata juga udah besar. Oke, sobat gabus semuanya, sobat dunia perikanan semuanya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bisa menjadikan inspirasi, dan insya Allah nanti akan kita jumpa lagi di lain sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulimo, what is it? Dulimo. Apa yo? Hah?
25. Enam, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6. Tan. Tujuh, 8, 9, 10. Ya, 51 bonus. Masih bonus 2. Oh, it's 54. Hah? 54 in total. 54 ya? Apa nih ya? Kok ini ya? Nah, ini hasil panen kita hari ini, panen induk gabus. Wow, dapat ini. Jadi ada sekitar 8 ekoran yang calon induk, Pak ya. 8 ekor. Nah, yang ukuran segini. Ini masih calon induk. Oh, 8 ekor ya. Ya, sekitar 8 ekor kayaknya tadi. Kalau yang sudah induk belum Oh, hitung. 40-an ya. 40 ekor. 44 atau 45 tadi itu. Mm-mm. Itu yang udah Sudah induk ya. Ya, ukuran sudah, induk. Sudah pernah dipijakan. tidak terkontrol lagi berapa jantan betinanya. Tapi udah tahu kan? Kalau aku butonnya anakku. Kalau dipandang sepintas dari kepala, Pak. Yo, katanya Nah, agak kepala, lancip kan? kepalanya. Ya. Kalau lebih ini kan dari kelamin. Hmm. Dari kelamin nanti. Nah, itu. Oh, bisa dari kelamin. Nah, Beda kan? ini Ini Pino. ya ini rapat satunya. Ini Nah, jantan, dekat ini kan? Pino. Oh.
Ini jauh kan? Mm, Nah, ini dekat. itu dekat dengan Iya. sirip Ah, ini. Oke, dari Selain dari kepala. selain dari kepala. Terus ada juga nanti kalau dia mau masak kawin diwarna. Oh. Soalnya warnanya agak berubah deh. Nah, ini kan beda kan? Palanya juga beda. Iya, iya, iya. Jadi pala, tapi biasanya yang lebih akurat kelamin. Ya. Kalau ini kan ciri fisiologinya banyak kan. Berarti ini yang mau aku Ya, ini bawa. di bawah. Itu kita ambil air dulu untuk ngisi airnya di sana. And Ya.